Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kelegaan untuk menerima cuaca yang sangat panas ini. Rasa syukur kita masih kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata saya pada program calon guru penggerak angkatan 9. Saya ucapkan jazakumullahu khairan Ustazah atas waktu dan kesempatannya untuk saya untuk memaparkan diseminasi kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Satri Karius yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing materi, meskipun mungkin apa yang saya berikan atau apa yang saya sampaikan ini di teman-teman sudah ada, tapi insya Allah dengan kolaborasi ini kita sebagai wujud nyata kita untuk membuat lembaga ini menjadi lebih baik dan lebih besar lagi. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ustaz-ustazah yang saya banggakan, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling support dalam kegiatan-kegiatan sekolah baik di tingkat KB, TK, dan SD. Untuk mempersingkat waktu, jadi hari ini adalah penyampaian materi ataupun pengalaman saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 sebagai aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebenarnya materi ini sudah beberapa kali saya sampaikan, 2 kali insya Allah. Yang pertama kemarin saya masih di kelas 1B kemarin apa Ustaz? Ya, betul, motivasi. Yang kedua yang di sini kemarin ya 5 posisi kontrol. Nah, untuk kali ini adalah melengkapi dari serangkaian budaya positif dengan harapan bahwa budaya positif ini bisa membudaya dalam diri ustazah maupun anak-anak kita. Saya ucapkan selamat datang asatidz-asatidzah yang hebat, yang luar biasa, yang bisa berkolaborasi bersama. Marilah hari ini kita belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lembaga yang kita cintai bersama. Tujuan dari diseminasi kali ini adalah yang pertama memahami disiplin positif dan nilai universal. Yang kedua adalah memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga memahami keyakinan kelas. Yang keempat adalah memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima memahami 5 posisi kontrol, dan yang terakhir memahami segitiga restitusi. Baik, untuk mengawali materi hari ini atau kesempatan kali ini, saya akan memberikan tantangan bagi beberapa ustazah yang mau berkenan ke depan. Ada tantangan dari saya di saku saya ini. Saya sempat nyari-nyari apa, tadi nyari nilai tidak ketemu. Yaudah, akhirnya saya pakai yang ada aja. Saya punya apa ini saudara? Kok kondom tuh kan? Sarung tangan ya, sarung tangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ada 6, silakan ustazah. Saya minta kerelaannya untuk ke depan menerima tantangan
Saja Putri. Saja Putri. Monggo Saja Putri. Ayo Bapu Saja Putri. Saja Putri. Saja Putri dan cepat. Saja kelas. Saja Putri. Maju Saja Putri. Putri. Kritik. Udah bilang. Saya harap loh. PDI apa? Kurang satu lagi Sadeka. Tantangannya adalah tadi ada beberapa sarung tangan. Silahkan kita hitungi sama-sama ya saudara. Nanti jangan dimulai dulu kalau belum hitungan ketiga ya. Silakan balik sarung tangan yang sudah ada itu dengan cepat. Yang ramai cepat. Belum mulai. Yang paling cepat itu orangnya. Baik, posisi. Ya, kita ini sama-sama ya. Satu. Tidak boleh dimakan ya, saudara. Ya. Satu. Dua. Tiga. Saudara sih tadi caranya gimana saudara sih? Aku. Baik. Terima kasih luar biasa saudara sih. Terima kasih kalau tidak salah yang kedua topik kita. Ini dinyalain. Mau aku. Oh ya, berarti sama ya sama tadi yang ketiga sih Mas. Safarul ya. Safarul. Terima kasih. Dibalik dan udah mana untuk Safarul. Kalau Ustazah Putri sama teman-teman yang lain biasa saja. Terima kasih Ustazah yang sudah mau disarung tangan. Silakan duduk sedianya. Untuk tangan yang luar biasa. Baik, dari tantangan yang hari ini saya berikan, kira-kira pesan apa yang ada dalam permainan ini? Mencari cara. Gimana? Mencari cara. Mencari cara. Kalau CGP yang salah ya, apalagi Mencari strategi. mencari strategi, ya. Apalagi? Iya betul, menyelesaikan masalah. Masya Allah, takbir. Ada yang mau menyimpulkan kegiatan permainan ini sebenarnya apa sih? Apa itu inti dari permainan, pesan apa dalam permainan ini? Ya betul.
mencari strategi dalam suatu permasalahan. Nah, kalau kita sebagai pendidik itu pasti kita menemui apa saja masalah. Jadi seorang pendidik itu harus memiliki tujuan. Jadi tujuannya tadi sudah sama. Jadi tujuan kita itu sebenarnya sama. Kalau tadi kan membalik, tapi sebagai pendidik kita tujuannya adalah menjadikan anak-anak kita menjadi seorang yang berkarakter, ya. Dan strateginya bisa bermacam-macam. Tidak ada yang salah dengan strategi pendidikan. Dengan Ustaz Fahrul caranya akan berbeda dengan Ustaz Eka dan Ustaz Putri, jangan berbeda-beda, tidak ada masalah. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semuanya benar. Hanya saja strategi yang paling tepat dan bagaimana yang mau kita ambil itu saja. Agar tujuan kita cepat terselesaikan. Nah, di kesempatan kali ini ada konsep pertama budaya positif yang mau kita pelajari berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi sebagai pendidik. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Jadi nanti saya akan membahas semuanya itu khususnya yang belum kita bahas. Jadi kalau kayak motivasi itu nanti kita sudah bahas dari kemarin. Jadi akan lebih cepat ya. Ketika mendengar kata disiplin, jadi kita mau bahas disiplin positif ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak pendengar semua? Harus tertib, apalagi harus sesuai aturan. Baik. Apakah memang benar disiplin itu? Pengertiannya seperti itu, sesuai aturan, tertib. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang punya mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tapi itu sejatinya sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau murid kita itu tidak disiplin, maka siapa yang menjadi kewajiban siapa untuk mendisiplinkan mereka? Ya, kita pendidik. Maka disiplin itu adalah salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ataupun reward ataupun ancaman serta hukuman. Kenapa kok seperti itu? Karena disiplin itu sebenarnya adalah seseorang itu jika memiliki disiplin ya, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena tindakan mereka diyakini sebagai nilai-nilai yang kebajikan yang universal. Jadi dalam dirinya sudah ada nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, mengontrol emosi, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Untuk itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kira-kira kalau nilai-nilai universal yang Ustaz Sada ketahui itu nilai apa saja Ustaz Sada? Nilai universal, nilai kebajikan universal itu pengetahuan pendidikan apa? Belum tahu ya, belum ada gambaran. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini akan ada video pendek tentang efek disiplin positif.
Kita kembali lagi ke masa lalu saja. Ini sekolah kita awal-awal. Ya Allah. Iya. Iya, benar. Di sekolah kita itu masih buka dan kosong yang hanya berisi dari kelas yang terbuka. Dan dimulai kemudian semua itu karena disiplin positif dari usaha-usaha semuanya. Kerja keras punya nilai-nilai kebajikan pastinya, sehingga menjadi sekolah yang semakin besar dan kita harapannya yang sudah besar ini menjadi berkembang lebih besar lagi. Nah ini kelas kita yang dulu masih ingat saudara. Kalau dengan itu kita pengen gimana ya rasanya? Tidak hanya dialami oleh SD, tapi juga pengen juga dialami oleh TK waktu itu guys, relevan yang pertama kali babat alas ini. Jadi saya yakin bahwa sebenarnya dengan besarnya sekolah kita itu pasti ada nilai-nilai kebajikan atau disiplin positif dari usaha-usaha semua yang luar biasa, sehingga bisa sekolah ini bisa lebih besar dan harapannya penjenengan nanti akan membesarkan sekolah ini akan lebih besar lagi. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Pasti penjenengan berada pada lingkungan yang berbeda-beda, dari aliran yang berbeda-beda. Tapi di sini kita mempunyai tujuan yang sama, bahwa anak-anak kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang kita tahu bahwa versi pertama itu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan ini sudah kita gaungkan sejak kurikulum Merdeka mulai dicanangkan. Tapi ada versi lain, ternyata. Versi apa itu? Ternyata versi keduanya Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Apakah ada lagi? Ada lagi ternyata. Dengan versi 9 pilar karakter dan semuanya baik semua. Dan yang saya langsung kata saja, ini ada yang versi kita yaitu menjadi insan kamil. Apa itu insan kamil? Manusia yang sempurna dari segi wujud, awalnya kesempurnaan dari segi wujudnya adalah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan. Maksudnya dia merupakan khalifah dari Allah yang wajib melakukan apa-apa yang ada di Al-Quran dan Sunnahnya. Contohnya jujur, adil, taat ibadah kepada Allah dan berkarakter. Semua itu sudah ada pada visi-visi sekolah kita. Jadi wajiblah kita sebagai pendidik memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, tapi apakah nilai-nilai kebajikan yang sudah ada pada diri kita juga sudah ada dalam diri siswa kita? Karena tindakan manusia, tindakannya anak-anak itu didasari pada yang pertama menghindari suatu ketidaknyamanan atau hukuman. Kemarin kita sudah bahas ya. Ternyata hukuman itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua adalah karena imbalan atau hadiah serta penghargaan. Ketiga adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah dari sini kira-kira dari motivasi, 3 motivasi itu yang paling kita harapkan adalah motivasi ketiga. Dan bagaimana kita mewujudkan anak-anak kita menjadi anak yang memiliki harga diri dan punya nilai-nilai kebajikan sebagai insan kamil itu maka kita harus mempraktekkan dalam lembaga ini. Bagaimana mewujudkan praktek di lembaga ini? Maka nilai kebajikan itu harus
tauladan. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa jadi suri tauladan bagaimana nilai kebajikan yang ada pada diri kita, terutama sikap kita kepada Rabbul Allah dan Rabbul Nas. Nah, bagaimana selama ini praktek di lapangan? Nah, bagaimana sikap murid kita? Ramai dan ngomong sendiri saat Jumat di lapangan, Ustaz. Kalau ramai pas Jumat di lapangan. Nanti waktu untuk berdiam diri. Baik. Kemudian zikir ngomong sendiri dengan teman. Pulang zikir ya. Terlambat datang saat piket. Buang sampah. Buang sampah. Guru piket berapa 1.000? Oke. Tidak membawa buku dan peralatan yang tidak lengkap. Membuang sampah. Membuang sampah semua. Itu dari mana Ustaz ada? Itu semua dari mana? Anak-anak. Berarti kesepakatan anak-anak. Tapi di sini yang dirugikan siapa Ustaz ada? Yang dirugikan ketika dia melakukan kesalahan terus melakukan konsekuensi ya, kalau dikatakan konsekuensi itu siapa yang dirugikan? Yang merasa tidak nyaman siapa? Anak-anak kan ya. Ini diingat dulu. Kemudian kasihkan dulu jawabannya. Kemudian TK, kalau tidak membawa bahan alat yang diinstruksikan untuk pembelajaran, kira-kira anaknya diapakan? Kasih yang TK. Kalau ditanya dulu membawa atau tidak. Baik. Diberitahu dulu, kemudian di WA kan orang tua, terus dipinjami sama ustazahnya. Baik. Terlambat masuk kelas dan keluar sekolah lapangan basket. Nah, ini kira-kira anaknya mau jawab ini ya? Mau jawab apa? Tidak jawab apa ini? Justru kita yang jawab apa ya? Nah itu. Kenapa kok kita jawab apa ini? Nah itu. Berarti kita ada nilai kebajikan pada diri kita yang belum maksimal atau belum sempurna. Pelayanan kita ya, yang ada pada nilai-nilai kebajikan itu yang belum maksimal. Nah, apakah tindakan kita itu sudah benar? Nah ini SD, tegur, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, apa sih di sini ada yang ditegur? Kan kadang kita kalau rame kan negur ya, saudara. Jadi kalau ada anak rame kita negur, kemudian ada yang menghukum gitu. Kemudian ada konsekuensi tadi yang dengan sampaikan adik kakak sudah kesepakatan dengan muridnya, gitu kan? Kemudian ada lagi restitusi. Kira-kira ini sudah dilakukan apa dari restitusi ini? Restitusi itu apa nih? Makan apa? Jadi belum ngerti ya. Maksudnya belum pernah dengar restitusi. Kalau kita paling sebel, dulunya kan anak sebel gitu ya. Wah, kok juga pakai sebel tapi kok juga nggak bawa gitu. Kemudian itu ya kan bisa ukuran Bismillah. Jadi kira-kira apa itu? Kok curhat? Coba calon cek Kalau dilihat dari anaknya, kalau dilihat dari peserta didik, yang lebih untung yang dari SD apa TK? Yang dilihat dari sudut pandang peserta didik, lebih untung mana? Lebih nyaman mana? Kira-kira? SD. TK ya? Ya, memang lebih nyaman TK. Maka apakah itu sudah benar? Dan kita belum tahu ya. Jadi di sini ada 3 konsep, yaitu ada konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang sering kita sudah lakukan hukuman dan konsekuensi. Tapi apakah itu sudah istilahnya yang paling baik kita lakukan? Lalu bagaimana jika murid kita berbuat yang baik? Kalau SD selesai hafalan lebih target, apa yang biasanya Ustaz lakukan?
diberi nilai plus. Kemudian mendapatkan hasil nilai yang sempurna diapakan? Oh, es krim. Kalau poin target yang disyaratkan pasti diberi hadiah ya. Nah, apakah itu benar? Kemudian TK, tertib selama pembelajaran biasanya diberi apa Ustaz dan TK? Oh iya, berikutnya. Nah, kemudian selesai paling awal dan benar semua sama ini stempel bintang kalau selesai. Kemudian membantu ustazahnya bersih-bersih ada nggak? Kalau anak TK membantu ustazahnya bersih-bersih, nah itu dikasih reward kan? Ujian ya. Nah, ini adalah yang sering saya temui dapat cimol ditambah poinnya. Kalau TK itu apa itu salah ya? Nah, sekarang apakah hukuman konsekuensi restitusi itu bedanya apa? Hukuman itu bersifat satu arah. Jadi misalnya kalau ada yang melakukan kesalahan kita langsung aku harus kayak ini apa ya? Itu hukuman. Jadi kalau kita masih pikir mau memberikan apa ya, bocah ini melakukan kesalahan terus sampai angan-angan Ustaz mengangan-angan apa yang mau diberikan itu bukan hukuman. Kemudian tidak direncanakan, jadi cenderung tiba-tiba. Jadi nggak ada rencana, tiba-tiba bawa PS apa itu ini, dan itu berbeda-beda setiap ada pertemuan. Kemudian anak tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi nggak ada prediksi anak ini mau mengerjakan apa, ya kan? Berikutnya nanti kalau melakukan kesalahan lagi nanti dia apa, itu dia nggak tahu. Kemudian biasanya juga berupa fisik ataupun psikis, kata-kata, kemudian membuat anak itu tidak nyaman. Anak disakiti berupa kata-kata. Tapi kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah dibicarakan dengan murid. Jadi kalau dengan tadi konsekuensi itu sudah benar memang konsekuensi karena sudah merupakan kesepakatan, sudah disetujui oleh murid dan guru. Kemudian membuat anak tidak nyaman. Tapi walaupun sudah dilakukan, walaupun sudah disepakati, tapi itu sebenarnya membuat anak tidak nyaman saja. Kemudian kalau restitusi itu adalah proses kolaboratif, maksudnya bekerja sama antara yang bermasalah dengan yang sebagai pendidik, sehingga murid itu diberikan pengalaman untuk menyelesaikan dan mencari solusi. Itu yang namanya restitusi. Artinya solusinya bukan dari seorang pendidik atau kesepakatan, tapi dari dirinya sendiri. Membantu murid untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang ada pada restitusi sehingga dia akan terbiasa menyelesaikan masalahnya. Nah, kemarin kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kenapa kok tidak peraturan? Mengapa keyakinan? Kenapa kok tidak peraturan? Kenapa kok keyakinan? Kalau peraturan itu kadang-kadang kita melakukannya dengan terpaksa, bukan? Iya. Iya. Kalau keyakinan, sadar. Dia melakukan dengan sadar, tanpa harus disuruh. Artinya dia melakukannya dari motivasi dirinya sendiri. Nah, karena penjenengan sudah membuat keyakinan kelas itu, kira-kira keyakinan kelas itu bentuk kalimatnya bagaimana? Kemarin sudah membuat. Coba dilihat lagi keyakinan penjenengan itu kalimatnya itu kelihatannya panjang atau pendek, saudara? Ada yang panjang, pendek. Lalu apakah berbeda dengan peraturan kelas?
Beda. Bedanya nopo? Bedanya apa kira-kira misalnya? Kalau keyakinan itu positif, kalau peraturan kalimatnya negatif. Apakah benar? Nah, ini saya mengambil reaksi dari kelas 5. Mbak Mai kuis kuis sana. Kita dengar. Coblos paslon 5. Di awal tadi kepada Engel itu pertama tadi menyampaikan apa? Tujuan atau impian. Jadi kira-kira impiannya itu datang dari sini. Anak. Jadi kemarin itu yang ditanya itu anak. Impian kelasnya itu seperti apa? Bukan dari kita. Dan itu akan berbeda di kelasnya Ustaz Anton kemarin beda dengan Ustaz Anton. Impian yang paling di kelas mana beda sesuai dengan kondisi kelasnya. Apa Ustaz yang beda? Kesepakatannya yang berbeda itu Bukan impian. impian mereka itu teman-teman mereka memiliki berkata yang baik, Ya, dan satu lagi tentang kelasnya masih ingat ya? berpikiran dan berkata baik, tertib. Oke, ada satu impiannya yang menjadikan Ada 3 sebenarnya yang kemarin yang sudah kita diskusikan, yaitu tertib, berpikiran dan berkata baik, serta menjaga kebersihan. Oke, tapi saya tergelitik dengan impian mereka ketika mereka itu menyebutkan aku pengen kelasnya sejuk. Oh, Kelasnya luas. Ya, kelasnya luas. Kelasnya luas. Artinya impian kelas setiap kelas penjenengan itu akan berbeda. Artinya konsekuensinya juga akan berbeda. Keyakinannya juga akan berbeda. Oke, jadi menurut kelas penjenengan. Dan apakah nanti 1 tahun nanti di kelasnya Ustaz Anton kesepakatannya anak itu aja? Misalnya ganti Ustaz Anton tetap di kelas 4, terus ganti grade-nya, apakah sama? Tidak bisa berubah. Artinya keyakinan itu bisa diubah menurut waktunya. Apakah di tengah semester bisa berubah? Bisa. Misalnya kayak TK, awal tahun kelasnya sempit. Setelah setengah semester, insya Allah lebih luas, nyaman, kan gitu. Akan berbeda impiannya dengan yang awal semester, dan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Coblos paslon 5.
Jadi konsep keyakinan kelas itu cirinya abstrak, peraturannya rinci, pernyataannya universal, pernyataannya positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, merupakan aspirasi semua siswa karena merupakan curah pendapat, sesuatu yang mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir berusaha meninjau kembali dari waktu-waktu. Nah, pendengar bisa lihat keyakinan kelas yang dengan bahwa apakah itu sudah menggambarkan ketujuh ciri dari keyakinan kelas, karena kemarin ternyata ada pernyataan yang negatif. Artinya apakah bisa diperbaiki? Bisa. Silakan penjenengan perbaiki sebagai bentuk aksi nyata penjenengan, bukan karena saya sebagai program guru penggerak, tapi lebih pada keyakinan penjenengan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dimulai dari keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini dibawa, insya Allah nanti perilaku anak akan mulai berubah. Tentunya dengan wali kelas yang bisa mendampinginya. Lalu mengapa harus membuat keyakinan kelas? Karena manusia memiliki kebutuhan. Tadi kebutuhan yang kelas 4 kan kelasnya luas, dengan sejuk dan lain sebagainya. Ternyata siswanya ngomong kotor, nah itu kebutuhannya mereka. Dan setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Apa saja kebutuhan peserta didik itu atau kebutuhan manusia? Ada 6 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, jika ke-6 ini ada salah satu saja yang kurang atau tidak sempurna, maka akan menimbulkan efek pada perilaku seseorang. Misalnya, bertahan hidup, dari bertahan hidup mawar, makanan, pakaian, tempat tinggal, pakaian ini ya, yang bisa kita lihat kan pakaian, seragam sekolah gitu. Yang bisa kita lihat kan warna-warni seragam sekolah kita kan, jilbabnya berbeda, kemudian kekecilan. Nah itu kan berarti kebutuhan dasarnya kurang tercukupi. Apakah menimbulkan efek samping? Jelas menimbulkan efek samping, entah itu psikis ataupun sosial. Kemudian kesenangan, kalau di rumah tidak bisa bermain, dibatasi, juga akan menimbulkan efek di sekolah. Artinya kolaborasi antara orang tua dan peserta didik harus senantiasa berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Kalau ada poin yang kurang di keluarga, akan menimbulkan perilaku yang kurang positif. Untuk itu sebagai pendidik kita harus mempertimbangkan itu. Kemudian ada salah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kita nggak bisa mengontrol murid karena murid itu ya perilakunya ya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan motivasi intrinsiknya. Ilusi juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi juga bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya bersifat sementara. Yang benar adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang kemarin kita sudah pelajari bahwa 5 posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Kemarin yang paling ideal itu adalah posisi kontrol manajer. Nah kalau sudah tahu berarti ini pasti tahu. Nah ini ada kasus nih, lambat lagi, masih terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti pada muridnya yang datang. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana Ustaz Soleh?
buat merasa bersalah. Apalagi ada lagi lambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Aji, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Merasa bersalah. Nah, kita kalau melanggar seperti ini berarti kita sebagai kontrol merasa bersalah. Apa yang ini? Adi, ayolah, gimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji, kamu sadar. Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, jangan apa, duduk dulu sana. Nanti Ustaz akan memberikan kelonggaran kali ini. Nah, ini adalah posisi kontrol ya kemarin. Kalau yang ini posisi kontrol yang mana, saudara? Posisi kontrol kemana? Kalau ini Ustaz ada? Ini foto WA berita kemarin nih. Klik gitu. Posisi kontrol yang mana? Aji, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolahmu dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang ketiga. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu waktu bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk perbaiki ini. Mana? Apa? Manajer? Manajer atau yang mana? Simpan dulu ya. Kalau yang ini adalah segitiga restitusi. Kemarin kita sudah bahas bahwa segitiga restitusi adalah sebuah cara yang dilakukan oleh ibu terhadap murid untuk dapat menanamkan disiplin positif murid. Ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan, sama menanyakan keyakinan. Tadi ada nggak di langkah-langkah tadi yang diselesaikan Pak Guru tadi? Validasi identitas. Yang mana? Menanyakan jam masuk. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang mana? Ya. Jadi ini termasuk posisi kontrol manajer. Sudah merupakan posisi kontrol manajer betul misalnya. Nah, ini kasus yang pertama, dia yang tidak mengerjakan tugas. Jadi saya akan menanyakan kemarin membuat segitiga restitusi dengan kasus yang pertama bahwa dia ini enggak mengerjakan tugas ketika ditinggal sama saya, ya. Kemudian dia malah tiduran, akhirnya justru tidur semua. Akhirnya dia nggak mengumpulkan tugas. Besoknya dikoreksi, ternyata tidak mengerjakan tugas. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana melakukan penelitian Iya.
Ya, Waalaikumsalam Mbak Dea. Silakan diperbanyak. Tapi kemarin kamu masuk kan? Ya, saya masuk. Tapi saya tahu dan pernah juga melakukan kesalahan. Dan saya tidak dia kita apa tidak hubungan cek dengan saya sampai dari mengatur soalnya malamnya saya sekolah kita sampai jam 12 dan akhirnya alhamdulillah kamu tahu ya masih ingat ya dengan masih ingat. Lalu kira-kira solusi apa untuk menyelesaikan masalah ini ya? Yang sudah saya berterima maaf karena tidak menggunakan tugas. Kedua saya tidak itu terlalu bermanfaat dan yang ketiga saya akan melakukan tugas saya dan menggunakannya dengan siapa sekali dia kasih dia sudah tahu berdasarkan lagi dia sudah tahu dan sadar akan dengan pasti saja dia terima kasih atas waktunya untuk di kelas ya. Terima kasih saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan jazakallahu khairan. Saya senang berdiskusi dengan Ustazah. Saya jadi bisa menjaga lagi ke depannya. Saya akan selalu berusaha melakukan dan melaksanakan tugas yang diberikan Ustazah. Berusaha mengatur waktu belajar dan bermain bebas. Kemudian ada kasus kedua, ini beda dua orang. Tapi pinjem Queen dari Kevin tapi nggak ngomong. Akhirnya Queen itu nuduh Papi mencuri, marah-marah terus memukul garis sampai patah. Nah ini cara penyelesaian. Apakah kalian tahu ya apa saya dapat di sini? Ya, kamu pasti marah dan Oh, seperti bahaya. lalu apakah dia melakukan Dalam sirup abang beri. lalu apakah tadi kamu sudah isi? Dalam tempat tersebut memang berbeda. Tapi apakah sudah tidak dilakukan lagi?
apakah sesuai dengan lalu keyakinan apa yang sebenarnya lalu sekarang bagaimana saya paham kalau kamu juga harus menjaga hal ini. Tapi apakah itu sesuai dengan kamu belum yang mana tapi saya terima kasih karena aku sudah menyadari sama masing-masing dan sudah tahu ya untuk kalian. Terima kasih ya. Sudah ya sudah. Tadi adalah dua contoh tentu sedikitnya resolusi itu memang dipraktekkan sesuai skenario. Tapi walaupun dengan skenario tentunya di sini saya jadinya juga belajar bagaimana saya menghadapi anak-anak yang bermasalah dengan cara penyelesaian segitiga resolusi sebagai posisi kontrol manager. Dan semoga apa yang saya terapkan dan mulai diterapkan pada diri saya bisa juga diterapkan oleh teman-teman semuanya. Jadi menjadi posisi kontrol manager dan menyelesaikan setiap masalah dengan segitiga resolusi. Meyakini bahwa anak-anak itu punya tujuan dan meyakini bahwa anak-anak itu adalah seorang yang memiliki sesuatu kebajikan yang wajib kita kuatkan karakternya. Artinya mereka itu sebenarnya dari lahir itu sudah fitrahnya sudah memiliki kebaikan. Hanya saja bentuk sama kita sebagai pendidik menebalkan kebaikan-kebaikan itu dan menggugurkan, menyamarkan hal-hal yang buruk pada dirinya. Artinya nantinya dia diharapkan menjadi seorang yang berdisiplin positif, sehingga disiplin positif ini bisa budaya dalam lingkungan sekolah kita. Walaupun kadang kita menemui anak-anak yang menurut kita wangil, tapi kita harus yakin dalam diri hati kita itu harus yakin bahwa dia pasti punya kebutuhan yang kurang pada dirinya, maka kita mencoba mencari itu dan bagaimana apakah bisa kita menutupi kebutuhan itu. Kalau tidak bisa, maka kita harus berkolaborasi dengan orang tua itu. Maka itu sebagai usaha kita, sebagai usaha kita untuk memberikan layanan terbaik, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Setiap kelas pasti ada, dan itu tidak bisa kita tolak. Maka itu adalah satu pahala kita untuk membentuk dia, bukan target kurikulum yang kita kejar, tapi target nilai kebajikan yang tadi kita sampaikan, ada kemandirian. Ketika menjadikan sudah menjadikan dia lebih mandiri, hal-hal yang kecil terutama untuk anak TK dan SD, anak kelas bawah, dia pakai celana yang awalnya nggak bisa, menjadi penjenengan bisa mengajarkan, itu penjenengan sudah melakukan nilai-nilai kebajikan dan menumbuhkan nilai kebajikan pada diri anak itu, yaitu kemandirian. Itu nanti akan dibawa sampai dia mati. Dia pakai baju, dia menulis, dia membaca, dia mengaji,
Nah, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemandirian, walaupun pada anak-anak yang kurang ini, tapi paling tidak dia bertahap menjadi awalnya kurang bisa menjadi lebih bisa, atau yang tidak bisa sama sekali menjadi sedikit bisa. Itu adalah hal yang luar biasa buat penjenengan semua. Saya beri Allah untuk usaha-usaha semua, karena khususnya anak-anak TK dan kelas bawah ini yang luar biasa peran sertanya pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan di penutup ini, marilah saya mengajak kepada penjenengan semua menerapkan disiplin positif yang sudah kita pelajari bersama dan mengembangkan kepribadian profesional dan sosial, di mana guru harus mampu merefleksikan dirinya sebagai posisi kontrol saat ini. Jadi dari sini kita harus bisa merefleksikan sekarang ini posisiku di mana sih? Sekarang ini saya berada pada posisi kontrol yang mana? Apakah yang hubungan? Apakah pemantau? Atau sebagai teman? Atau membuat merasa bersalah? Maka ayo mari bersama-sama kita meraih pada posisi kontrol manajer pada seorang pendidik, sehingga anak-anak kita itu menjadi memiliki nilai-nilai kebajikan yang merupakan keluar dari diri sendiri dan diawali dari pendidik yang memiliki nilai-nilai kebajikan dan bisa menjadi suri tauladan bagi siswanya. Nah, saudara, terima kasih untuk hari ini. Tapi sebelum kita menutup acara kita, saya ingin menjenengan berefleksi pada kegiatan kita untuk menyampaikan salah satu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, hal baru apa yang saudara dapatkan dari kegiatan ini? Disampaikan. Kira-kira hal baru apa yang panjenengan dapatkan dari kegiatan ini? Ya? Tentang perbedaan antara hukuman, restitusi dan biasanya kita lakukan Sama Cak Ismail. adalah hukuman. Aku senang warna hati maksud. Kalem. Luar biasa Ustaz Anton. Kita beri Allah seluruh untuk Ustaz Anton. Semoga dengan memahami tiga perbedaan ini dan jauh lagi dengan kesepakatan yang sudah dibuat, ini menjadi awal yang baik untuk melakukan budaya positif dan disiplin positif di sekolah ini. Ada lagi yang lain tentang pertanyaan pertama, hal baru apa selain dari yang disampaikan Ustaz Anton? Monggo, Ustazah. Tadi dari Ustaz, monggo Ustazah. Ada lagi? Oke, Ustazah dulu, monggo. Ternyata target kurikulum itu tidak penting, dan pentingkan adalah target bukan target. Terima kasih Ustazah. Aplaus dulu untuk Ustazah. Sama-sama berusaha sekuat tenaga berikhtiar untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Dan ternyata sekolah kita itu sudah lama ya memiliki karakter-karakter itu hanya perlu ditebarkan saja dan perlu dikuatkan lagi. Ada lagi Ustazah? Saudara, kayak mau untung-untung. Ya, kan? Paslon nomor 6. Silakan coblos menyampaikan visi misinya. Paslon 6. Terima kasih untuk dukungannya dari Ibu paslon nomor 6. Visi misinya. Terima kasih untuk waktunya Saudara Puji. Hal baru apa yang kami peroleh? Mungkin ustaz-ustazah yang lainnya juga sama saja. Mungkin saya hanya
mengkonklusi dari perkataannya Ustaz Anton dan Ustazah Junjun ya, bahwa ada pemahaman baru dari kita tentang hukuman, apa tadi, konsekuensi dan restitusi ya, seperti itu ya. Nah, ternyata dalam hal ini juga ada beberapa ustadz yang lain juga sudah melakukan hal-hal tersebut, hanya saja mungkin tidak tahu, tidak terekspos, tidak terblow up seperti itu ya, bahwa itu hal-hal restitusi dan sebagainya. Tapi ada juga mungkin yang masih menerapkan hukuman ataupun konsekuensi. Tapi di sini lebih ditekankan bahwa hal tersebut dari anak untuk anak, yang akan melakukan juga anak tersebut, seperti itu. Terima kasih sudah menjadi. Insyaallah. Terima kasih. Dari anak untuk anak. Oleh anak. Coblos paslon 5. Coblos. Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Masya Allah. Ternyata ini adalah filosofi pendidikan yang ada pada Gajah Dewata. Oh ya? Iya. Untuk murid, dari murid untuk murid, oleh murid. Kemudian hal baik apa yang ustazah dapatkan dari kegiatan ini? Paslon 1 mungkin. Ustaz Dalan. Paslon 1. Udah jawaban. Kabehnya lah. Dewe koe. Berikutnya balon paslon 2. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi lebih baik menyelesaikan masalah itu dengan cara Kekeluargaan. melalui Tidak perlu lewat persidangan, cukup dengan kekeluargaan. Kemudian apa yang harus diperbaiki setelah mengikuti kegiatan ini? Dari Ustazah TK pengen tahu dong suaranya. Iya. Ayo paslon nomor 3. bakal Sampaikan visi misinya. bakal calon legislatif, calon Caleg. Bae ngarepe. Piye to yo lurah no. Piye tanggal ngarepe. lurah Nglaban nenek. Ya, visi-visi deh, aku mau nih. Terima kasih Ustazah. Tapi di sini saya juga belajar dari menyelesaikan masalah dengan tidak memberikan kenyamanan pada murid. Tapi kalau anak kecil dibuat menyadarkan itu mungkin bisa nih, Ustazah. Yang saya belum pernah. Iya, lebih bisa ya, karena kan masih polos ya. Iya, jadi monggo bisa diterapkan di kelas ya. Tapi mungkin harus satu-satu ya, tidak bisa klasik, harus personal. Kemudian hal apa yang harus ditingkatkan setelah kegiatan ini? Jadi tadi Ustazah Enda bilang bahwa sebenarnya sudah melakukan, iya memang benar. Saya yakin Ustazah di sini tuh sudah melakukan, hanya saja belum tahu itu apa itu posisi kontrol apa ya. Tapi sebenarnya sudah melakukan. Nah, berarti apa yang perlu ditingkatkan? Karena sudah melakukan, apa yang perlu ditingkatkan? Paslon nomor 2, Paslon. visi-misinya paslon nomor 2. Silakan. Monggo, Ustazah Dila. Paslon nomor 2. Semangat sudah. Paslon. Cah nakal kehilangan tuh. Kalau apa yang perlu ditingkatkan setelah mengikuti kegiatan hari ini,
seperti yang sudah disampaikan, mungkin banyak saudara yang sudah menerapkan di kelasnya, tapi butuh penguatan kembali. Kemudian yang untuk belum menerapkan, mungkin yang masih ke hukuman atau konspirasi, mungkin bisa mengarah ke sedikit dari sudut. Terima kasih Ustazah Lina. Dan satu lagi dari mana ya? Saya pengen tahu perasaannya mengikuti diseminasi ini agar menjadi refleksi bagi saja apa yang kurang, kemudian apa yang harus saya tingkatkan, gitu ya. Monggo Ustazah. Paslon yang mau lengser. Biar. Monggo paslon 1. Paslon satu. Monggo Ustazah. Perasaannya mengikuti diseminasi. Ayo coba. Kilo. Ayo Yang mau saja yang bersedia. Salah gue supporter bola. Monggo sadar. Paslon 3 mau mengungkapkan di sini. Sadar. Aku nggak sampai angkat tangan. Buang deh. Dan angkat tangan belum angkat tangan. Monggo sadar. Sadar piti. Coblos. Ketos. Dabin dalam Baju kisi-kisi ketos lu ya. Dabin paslon 1 jalan pinting perlu peningkatan kualitas diri ya Ustazah. Kita sebagai pendidik harus meningkatkan kualitas diri kita agar gimana ya, pantas disebut sebagai pendidik. Terima kasih Ustazah. Takbir Allah. Silakan bersama-sama mengucapkan perasaannya 1, 2, 3. Bahagia. Baik, kalau satu lagi ditunjukkan dengan simbol wajahnya 1, 2, 3. Sarangnya. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan bahagia. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan Ustazah yang luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua dan membesarkan lembaga ini menjadi lembaga yang lebih besar lagi. Tapi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paslon nomor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada pemateri program diseminasi calon guru penggerak di sekolah kami, karena selama kegiatan ini banyak sekali manfaat yang kami dapatkan, dimulai dari pembuatan keyakinan kelas yang di situ banyak membawa manfaat untuk kami, kemudian program 5 posisi kontrol, kemudian restitusi hingga pengaplikasian segitiga restitusi. Dari hal-hal yang sudah disampaikan, materi-materi yang sudah disampaikan, sangat membawa banyak manfaat bagi kami.
yang bisa langsung diaplikasikan, bisa diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dan itu semua membawa efek positif bagi lingkungan sekolah kami. Kemudian kami juga berterima kasih karena materi yang disampaikan ini membuat kami lebih terpacu, lebih termotivasi untuk mengevaluasi diri kami sendiri agar proses pembelajaran di sekolah kami lebih bermanfaat, lebih bermutu, lebih baik, maka dimulai dari para pengajar, terutama saya sendiri dan juga rekan-rekan kerja yang ada di sekolah. Dan selama mengikuti proses diseminasi ini yang disampaikan oleh Ustadzah Bujiningrum, kami semua merasa senang, kami semua merasa lebih tidak disalahkan, tidak disudutkan. Selama proses pemberian materi ini, kami justru lebih termotivasi bagaimana caranya agar kami bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan ini memberikan banyak manfaat untuk para pemateri itu sendiri, kemudian kami semua juga lingkungan sekolah kami serta pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gunakan
menjadi pendidik yang lebih baik.
Kira-kira sikap kamu harus bagaimana? Sikapmu harus bagaimana? Hah? Menaati peraturan ya, boleh. Menaati peraturan, peraturan yang mana? Nah, sekarang coba sahabat-sahabat semua siswa, ya semua dari kalian itu menuliskan, ya. Kira-kira untuk mewujudkan kelas yang seperti ini itu sikap-sikap apa yang harus ya masing-masing satu sikap ya masing-masing kemudian ditempel di sini ya ditempel di sini ditulisi namanya ya namanya ini kemudian karena ininya ini berarti sikap saya yang ditulis yang nggak ada lemnya ya tulisnya yang nggak ada lemnya. Yuk, yang lain. Noval. Gak apa-apa. Noval, silakan. Siapa itu?
gonta ganti ya sudah ya maksudnya. Mematuhi aturan yang diberikan oleh saudara. Mematuhi aturan itu aja ya. Nomor 1 mematuhi aturan ini sudah. Terus ya mematuhi aturan. Misalnya ya ini. Apa? Oke, nomor 2 ini kalau dia juga menaati aturan berarti sudah benar ya. Kemudian menaati aturan sudah. Kemudian dalam menghormati aturan dari menaati aturan kalau juga ada. Kemudian menaati aturan juga. Menaati amanah dan ibadah Queen ya. Menjaga kebersihan ya. Menaati aturan Hamzah juga. Naya menaati aturan kesepakatan boleh. Tapi menaati aturan juga. Mematuhi peraturan atau perintah Zahra sudah. Lanjut mematuhi aturan. Menaati amanah dan ini juga mematuhi aturan dan amanah. Ditambahi amanah karena tadi ada kata amanah. Amanah itu dari siapa? Ustaz Sadar dan yang sadar ya. Ustaz Sadar yang ada di sini. Yang kedua, menjaga kebersihan. Kira-kira yang mana? Biar apa ini? Ya, dari sini ya. Menjaga kebersihan. Kamu tulis tidak menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Membuang sampah di kelas. Buang sampah di kelas. Oh, tidak membuang sampah di kelas. Berarti termasuk dalam menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan ini juga ada. Menjaga membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan dari menjaga kebersihan. Ya. Menjaga kebersihan punyanya dia. Terus apa lagi nih? Menjaga kebersihan punya Fabri. Menjaga kebersihan Mayaka. Ya, sudah menjaga kebersihan Iksan. Buang sampah pada tempatnya Aluf ini juga sudah ya. Kemudian tidak boleh saling mengejek. Kira-kira kalau tidak boleh saling mengejek, ini kita harus bagaimana sikap kita? Menghargai. Ya, saling menghargai ya. Saling menghargai kepada siapa? Teman ya. Hanya dengan teman. Ustazah. Saling menghargai teman dan ustazah. Menghargai dalam bentuk apa? Mendengarkan saatku. Ya, berarti menghargai dalam bentuk apa itu? Ya, ustazah kan ngomong berarti apa? Perkataan sama perbuatan ya. Jadi menghargai teman dan ustazah dalam hal perkataan dan perbuatan ya. Ya, tidak membuli teman ini masuk juga ya. Ya. Tidak olah-olahan juga masuk kan? Ya. Mengikuti kesepakatan itu juga masuk ya. Kemudian tidak membuang sampah itu sudah tidak ramai berarti amanah ya itu ya. Tidak mengolok-olok sama teman masuk saling menghargai. Kemudian menghargai ustazah sudah. Mendengarkan ustazah menghargai juga itu punya Fatimah ya. Tidak saling bertengkar itu apa berarti? Tidak saling bertengkar. Berarti kamu harus apa? Harus rukun. Tulis. Harus selalu rukun. Rukun kepada siapa? Kepada teman. Berarti tidak boleh bertengkar. Tidak saling mengejek, boleh. Tidak saling bertengkar. Kalau tidak ramai saat pelajaran itu masuk yang mana? Sudah ada ya? Saling menghargai ya. Saling tidak melolok, tidak saling bertengkar. Ada juga sudah masuk. Menghargai ustazah ini Nayaka juga sudah masuk. Menjaga kebersihan masuk. Tidak membuli ini masuk mana? Menghargai juga ya. Tidak jahil masuk yang mana? Menghargai juga. Rukun ya. Tidak jahil, tidak bertengkar itu rukun. Tidak rame ini juga sudah. Menjaga kebersihan juga sudah ya. Nah ini menjaga fasilitas sekolah sudah belum? Belum. Kayak seperti itu. Menjaga berarti lingkungan apa ini?
ketertiban. Masuk gak? Masuk. Berarti kamu boleh menjaga ketertiban. Kalau tidak mengganggu temannya agar temannya tetap nyaman, ini masuk yang mana? Nomor berapa? Menghargai. Ya. Saat istirahat selalu bermain bersama, tidak boleh pilih-pilih. Nah, ini masuk mana nih? Rukun, ya boleh. Saling membantu satu sama lain, punyanya benar juga. Saling membantu satu sama lain itu apa? Berarti apa itu sikap apa? Saling membantu. Ya, saling membantu. Boleh saling membantu. Saling membantu kepada siapa? Teman. Sama siapa lagi? Saudara. Ya, saling membantu. Terus kita lihat punyanya Indra, saling menghormati sudah ya, menjaga kebersihan sudah. No bullying, no body shaming, ini masuk mana? Menghargai dan kerukunan. Saling menghargai ini sudah melakukan piket tepat waktu. Sudah belum? Belum. Masukkan. Melakukan piket kelas ya, dengan tepat waktu dan sesuai jadwal. Ini sudah menaati nasihat guru. Ini masuk yang nomor berapa, Dek? Masuk yang mana? Apa? Masuk yang mana? Menaati nasihat guru. Masuk yang mana? Menghargai dan amanah ya, mematuhi amanah dan amanah berarti sudah. Saling tolong menolong tadi sudah ya. Jangan terlambat berangkat ke sekolah. Nah, ini apa ini? Amanah. Berarti boleh ditambahkan ya. Itu berarti apa? Berarti apa? Ya, tepat waktu saat kapan? Saat datang saja. Saat datang atau saat datang lagi. Sholat, apa lagi? Habis istirahat berarti mulainya gimana itu? Biar ingat. Disiplin terhadap waktu atau disiplin masuk kelas gitu ya. Disiplin masuk kelas. Udah teman bilang disiplin masuk kelas. Nah ini nanya kali saya. Jika ustazah keluar kelas harus netral tidak kami masuk yang mana? Amanah. Ya, mematuhi aturan dan amanahnya ya. Tidak membuat gaduh agar kelas damai dan sejuk. Tidak membuat gaduh agar kelas damai dan sejuk. Ya. Ini asik. Cukup ya. Cukup sampai sudah. Nah ini kita baca penyanyi apa? Sifat saya agar kelas saya ada AC-nya nanti membayar kas. Kalau membayar kas itu berarti apa itu? Bisa dimasukkan nggak membayar kas? Bisa. Membayar kas apa tuh? Membayar kas sesuai jadwal ya. Membayar kas sesuai jadwal. Sama sudah. Sudah sih. Harus disapu bersih berarti ini piket. Tidak ada pertengkaran sudah, kebersihan sudah. Tidak sampai saat tidak ada usaha dan iksan juga sama ya. Bagus ini saya senang ini. Sudah bertengkar ya. Saling bertoleransi sudah ada belum saling bertoleransi? Sama yang lagi ditambahkan atau tidak? Ya, bisa ditambahkan juga. Saling bertoleransi. Sudah dilihat mematuhi aturan dan amanah, gitu ya. Mematuhi aturan dan amanah, menjaga kebersihan, saling menghargai teman dan ustazah dalam hal perkataan dan perbuatan, harus saling rukun terhadap teman, menjaga fasilitas, menjaga ketertiban, saling membantu kepada teman dan ustazah, tingkat kelas, mematuhi disiplin masuk kelas, membayar kas, mari infak tepat waktu, toleransi, dan ada satu lagi yang belum mungkin di sini. Ya. Kalau akan tadi sempat saya baca itu kalau itu nggak boleh apa temannya nggak boleh pilih apa itu semuanya berteman dengan semuanya di sini nggak boleh pilih-pilih teman. Apa itu berarti kira-kira? Sama teman itu harus bagaimana? Rukun dan saling apa? Dan menghormati. Nah, apa Bil? Menyayangi. Saling menyayangi. Sama siapa? Ya, saling menyayangi satu sama lain ya. Nah, ini silakan ditulis ya. Tolong yang sekretaris ditulis. Siapa sekretarisnya? Sama Didi siapa yang
berarti kalian harus tanda tangan. Kalau yang nggak bisa tanda tangan, jelek. Nama aja, nama jempol. Tapi sebelum kita sepakati, nilai apa yang terkandung di sini? Mematuhi aturan berarti kamu apa? Yang apa? Disiplin. Betul. Ya ini nilai disiplin. Ini nilai kebersihan. Tiga. Menghargai. Ini. Rukun. Ini. Menjaga fasilitas budaya apa? Disiplin juga. Ini. Disiplin. Tertib. Ini. Membantu itu apa? Nilai apa? Ini disiplin juga. Disiplin. Toleransi. Ini menyayangi atau kasih. Baik, terima kasih untuk kesepakatan kita, itu sudah kita sepakati. Nanti kalau Syakila sudah selesai menulis, sambil kita pelajaran sambil muter ya tanda tangannya. Terus nanti kita ada tempel saya ngerti. Di sini, ya. Dicat aja. Nanti kamu ya yang masak aja. Ya aku. Ada pertanyaan? Ada. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan untuk hari ini. Semoga kesepakatan kita itu kita sepakati bersama, kita lakukan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.